Halo, kembali lagi. Kita bakal ngomong tentang spek gimana cara bisa dapat suara dengan bagus tanpa keluar biaya yang mahal. Nah, ini perbedaannya apa dengan yang biasa kita pasang? Kalau ini kita main dengan sistem two-way aktif. Nah, apa itu sistem two-way aktif? Jadi sistem two-way aktif itu dimana kita pasang tweeter dan mid range atau mid woofer dengan sistem yang channel terpisah. Kalau umumnya kita pasang biasanya itu digabung. Jadi kita dari power atau dari deck atau dari DSP kita sambung ke pasif, lalu dari pasif dipisah ke channel speaker tersebut. Nah, kalau dengan ini kita rubah ke sistem satu channel untuk ke Twitter, satu channel lagi untuk ke midwoofer. Ini biasanya bisa digunakan minimal untuk dengan DSP yang sudah 6 channel. Contohnya seperti Sansui ini. Sansui ini udah punya 6 channel, jadi kalian bisa gunakan itu untuk ke speaker two way kalian. Tapi kalau menggunakan sistem ini, minusnya itu ya kalian udah nggak bisa pakai speaker belakang biasanya. Kalau kalian mau pakai speaker belakang itu harus menggunakan speaker maksudnya DSP yang udah ada 8 channel minimal kalau kita main two way aktif. Nah, untuk jelasnya itu saya bakal jelasin lebih jelasnya lagi, sekalian saya kasih lihat speaker-speakernya. Nah, kalau ini sistemnya sih sebenarnya dari DSP itu kita sambung ke power, dari power 4 channel, 4-4 itu kepake untuk dual set di depan. Jadi karena di depan itu udah ada 4 speaker, otomatis terpakai semua. Nah, kalau untuk setting-settingannya itu ada banyak perbedaannya juga ya. Jadi dari crossovernya kita bisa setel sendiri, dari time alignment pun kita bisa setel sendiri. Perbedaannya apa jika dibandingkan dengan kita main pasif? Kalau kita main pasif, crossovernya itu kita nggak bisa setel dengan semaksimal mungkin. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita main pasif itu otomatis sudah disetel sama crossover pabrikannya. Jadi nggak bisa benar-benar bagus banget. Kalau misalnya kita ngomong yang dengan sistem aktif, itu kita bisa setel sesuai dengan ruangan di mobil kita tersendiri. Speaker pun juga sebenarnya nggak semua punya pasif yang bagus. Kenapa? Pasifnya biasanya kurang begitu bagus. Karena dari speaker tersebut itu mereka pakai sistem itu di pabrikan ya, jadi dengan ruang terkendali. Dimana kalau di mobil itu benar-benar berbeda jauh. Sedangkan kalau di mobil kita bisa bilang di mobil Suzuki misalnya lalu kita pindahin ke mobil Honda itu suaranya udah berbeda jauh. Nah, kalau ini speaker ini kita contohin speaker Sansui ini biasanya dari power ke crossover. Nah, kita sering keterbatasan di crossover itu dikasih crossover yang nggak gitu bagus. Jadi biasanya yang cuma 6 dB per slop atau terkadang 12 dB per slop, tapi jadi kita nggak bisa ubah di crossovernya potongnya lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, itu bisa kita akalin dengan kita main aktif. Nah, untuk speaker Sansui ini di harga sekitar 400 ribuan, tapi dengan instalasi untuk main aktif itu sudah pasti lebih mahal. Nah, untuk tadi di SP dan power pun juga di SP di sekitar 850.000 dan power itu di sekitar 400.000 juga. Kalau untuk pemasangan nanti silakan WA ke nomor kita yang ada di deskripsi. Nah, eh, untuk penjelasan di speaker kurang lebih seperti itu. Tapi karena kita 4 channel itu sudah kita pakai untuk ke DSP, jadi sisa 2 channel lagi untuk subwoofer. Nah, kita saranin 2 channel subwoofer itu dipakai untuk ke subwoofer sudah pasti. Kenapa kita harus pakai subwoofer? Karena untuk suara bass dari mobil kalau tanpa subwoofer itu suaranya nggak bakal nyampe low bassnya. Low bass itu harus minimal, seminimal-minimal itu subwoofer yang berukuran 8 inci. Nah, kalau untuk subwoofer yang sekarang kita lagi contohin ini ukurannya 10 inci. Jadi sudah pasti lebih bagus dibandingkan dengan yang 8. Nah, untuk subwoofer ini sebenarnya bisa dipakai di bagasi juga jika di kursi depan itu nggak memungkinkan untuk diinstal. Nah, kalau perbedaannya ini dengan subwoofer belakang udah pasti ini nggak makan tempat ya, portable sekali, sangat tidak mengganggu lah untuk pemasangannya. Nah, ini contohnya
kita buka yang speaker Sansui tersebut. Nah, umumnya kalau kita main pasif itu dari seperti yang saya tadi jelasin, jadi dari power ke crossover, dari crossover pisah ke tweeter sama woofer. Nah, tapi jeleknya itu di mana? Yang pertama, biasanya bahan pasif crossover itu, apalagi untuk pasif crossover yang murah dan yang di bawah 1 juta itu kurang begitu bagus untuk di bahan, dan pemotongan frekuensinya itu kurang optimal. Jadi terkadang kalau saya lihat di Twitter contohnya, misalnya kita bisa potong di agak rendah, tapi di pasifnya itu dipotong sekitar 8000 Hz. Jadi untuk detail suara yang 4000 ke atas itu terkadang hilang karena posisi mid woofer itu kita taruh di bawah kaki. Nah, ini kita bisa akalin dengan kita main aktif. Tapi untuk pemasangan crossover aktif itu nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena kalau kita sembarangan, Twitternya nanti bisa rusak. Tuh, crossover itu gunanya sebenarnya untuk menghambat sinyal-sinyal yang nggak perlu dimainkan Twitter untuk dimainkan. Nah, Twitter juga biasanya kita pasang lebih baik itu jangan di tempat standar. Kenapa jangan di tempat standar? Walaupun lebih rapi, tapi tempat standar itu sebenarnya nggak gitu bagus dari posisi dan tembakannya. Twitter itu lebih bagus rata-rata di kita tembak ke on axis ke pendengar atau paling maksimal 15 sampai 30 derajat. Sedangkan kalau kita di mobil, di kiri dan kanan itu derajatnya berbeda, makanya agak susah untuk dapat center imaging yang bagus. Nah, untuk itu kenapa saya sarankan untuk main di crossover aktif saja dari DSP. Nah, cuman ada kejelekannya untuk kita main crossover aktif di DSP itu nggak semua tuner bisa pakai main aktif, dan juga rata-rata kalau kita mau main aktif pun biasanya harganya itu udah yang wah banget, jadi di atas 5 juta 8 juta. Nah, kalau ini kita contohin bahkan speaker murah pun sebenarnya bisa. Untuk instalasi pun kita juga terima, kita nggak main sembarangan harus yang mahal-mahal, nggak. Kita sering banget pegang barang-barang yang nggak gitu mahal. Nah, untuk ini itu aja infonya. Kalau mau ada pertanyaan boleh bilang di kolom komentar atau WA kita di deskripsi yang nanti kita taruh. Jangan lupa like and subscribe. Oke.